Kalau mau sekedar terkenal doang, silahkan. Tapi goal kita di season ini bukan hanya sekedar terkenal doang, tapi kita bisa mengubah passion kita jadi uang. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Hai, balik lagi bareng aku Umar di podcast Cerita Pembelajar season 30, Passion Jadi Uang. Banyak yang bertanya gimana cara aku memulai menjadi seorang infopreneur dulu. Di episode sebelumnya aku share bahwa aku memulai jadi content creator, kemudian udah punya banyak audience dengan berbagai strategi digital marketing tentunya. Karena banyak orang yang sekedar bikin konten, sekedar punya follower banyak, tapi nggak ngerti cara monetize-nya. Bahkan nggak ngelakuin list building, nggak ngumpulin database, nggak ngumpulin kontak, nggak membuat lead magnet, nggak melakukan email marketing, automation, autoresponder. Itu semua banyak banget yang perlu dilakukan kalau kita mau dapetin uang sebanyak mungkin. Kalau mau sekedar terkenal doang, silahkan. Tapi goal kita di season ini bukan hanya sekedar terkenal doang, tapi kita bisa mengubah passion kita jadi uang. Dan yang aku share tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi, yaitu bikin akun sebagai content creator. Bukan hanya orang pribadi yang share foto doang. Bukan hanya individu yang sekedar memanfaatkan social media untuk pamer foto. Bukan. Tapi menjadi seorang content creator yang dikenal sebagai expert. Itulah kenapa aku banyak sharing bukan hanya personal branding, tapi expert personal branding. Apa bedanya? Personal branding berarti kita membangun citra diri kita. Brand adalah citra. Personal brand berarti citra diri. Karena kan ada juga product brand, company brand. Tapi kalau personal brand itu adalah citra diri kita. Maka personal branding adalah proses membangun citra diri. Nah, personal branding aja nggak cukup. Kalau kita mau jadi infopreneur, kita harus ngelakuin namanya expert personal branding. Jadi bagaimana kita dikenal sebagai seorang expert, sebagai seorang pakar, sebagai seorang ahli. Dan itu caranya beda. Itu ada ilmunya, ada metodenya. Dan kalau kita belajar, maka kita akan tahu gimana sih cara kita mempersepsikan diri kita sebagai seorang ahli. Tentu kontennya harus berbobot, harus berkualitas. Kita menunjukkan bahwasanya kita bisa ngebantu orang dengan keahlian kita, bahwasanya keahlian kita itu berdasarkan latar belakang yang jelas, entah itu pengalaman, keterampilan, sertifikasi, itu boleh. Namun, yang paling penting adalah proses ngebangunnya. Karena banyak orang bahkan belum punya pendidikan atau sertifikasi di bidang tertentu, udah dikenal sebagai pakar dan ahli. Dan ini akan membuat orang tersebut bisa memonetisasi keahliannya, kemampuannya, keterampilannya. Dan dari proses ini, awal-awal aku nggak ambil sertifikasi jadi coach, sertifikasi jadi trainer, public speaker. Itu aku ambil tapi baru belakangan ini, baru-baru ini saja. Dulu ketika memulai, nggak perlu itu semua. Dan ternyata bisa menghasilkan uang kok. Kenapa? Karena memang kontennya berbobot, kontennya berkualitas, membantu orang, mengubah hidup orang. Maka orang mau untuk beli produk berikutnya, produk yang level lebih tinggi. Ini adalah proses yang benar-benar dipikirin. Jadi nggak ngasal. Dan alhamdulillah dengan itu semua, kurang lebih mungkin kalau 2-3 tahun dijumlahin, aku sudah mendapatkan 1 miliar pertama dari personal branding sebagai seorang expert. Tentu saja bukan hal yang instan, tentu saja perlu dibangun proses-prosesnya. Karena banyak yang langsung pengen income puluhan juta, ratusan juta, dan itu sangat memungkinkan sebagai infopreneur. Tapi, nggak mau lewatin prosesnya. Di awal, aku bikin konten ratusan, ribuan konten, dan hasilnya masih minim sekali. Tapi memang proses itu diperlukan. Di awal kita bikin terus, tidak ada hasil, kita tetap semangat bikin. Itu yang mahal. Konsistensi itulah yang kamu perlukan untuk akhirnya kamu bisa menjadi seorang expert yang dikenal dan orang mau bayar. Dan orang mau ngasih uangnya buat kamu untuk kamu ngajarin mereka. Dan bukan hanya kita memberikan dampak ke diri kita sendiri, tapi juga dampak ke orang lain. Kenapa dampak ke diri kita sendiri? Ya kita dapat duit. Kenapa ke orang lain? Karena kita ngajarin mereka. Sehingga kita punya more income and more impact. Itu adalah latar belakang kenapa kita membangun Akademi Infopreneur. Silakan, kalau kamu mau aku bantu, aku bimbing untuk menjadi seorang infopreneur juga, silakan cek Akademi Infopreneur atau link di bio. Dengan semua proses ini, kita akan bisa mengubah apa yang jadi passion kita, topik yang menjadi minat kita ajarkan ke orang lain dengan bentuk apapun, menjadi produk informasi, dan akhirnya itu akan menghasilkan income dan impact. Simple, buat kamu yang masih belum nangkep apa itu infopreneurship, apa itu menjadi seorang infopreneur. Mungkin kamu udah tahu perbedaan antara businessman dan entrepreneur, sekedar dagang dengan bisnis. Dagang itu, kita beli barang, kita jual barang. Contoh, misalnya kita beli pisang, harganya 2.000, kita jual kembali pisang, harganya 3.000. Oke, jadi satu pisang 2.000, kita jual lagi, satu pisang harganya 3.000, kita profit 1.000, itu namanya dagang. Tapi kalau bisnis, pisang yang 2.000 itu,
kita ubah menjadi jus pisang dan kita jual dengan harga 10.000. Kenapa harganya bisa naik? Karena kita memberikan nilai tambah. Ada yang diubah di sana. Mungkin ada tambahan ingredients lain, tapi intinya berubah apa yang kita beli sebagai modal dan yang kita jual. Sementara menjadi seorang infopreneur, bukan hanya entrepreneur, adalah proses yang benar-benar berbeda. Dari pisang yang 2.000 bisa kita ubah menjadi kelas bikin jus pisang, resep jus pisang, buku tentang bikin jus pisang, yang harganya bisa jadi 100.000, 1 juta, bahkan lebih. Atau bukan hanya tentang cara bikin jus pisang, tapi kita bisa ajarkan orang bagaimana cara jualan jus pisang, bagaimana berbisnis jus pisang, bagaimana membuka franchise jus pisang. Itu semua adalah cara kita untuk menghasilkan uang, tapi gayanya beda-beda semua. Maka di sini aku mengajak kamu untuk menjadi infopreneur. Jadi pahami bahwa kalau sekedar entrepreneur bisa jualan produk, jualan jasa, itu masih entrepreneur. Tapi kalau kita jualan informasi yang dikemas dalam produk atau jasa, itu namanya infopreneur. So, kamu mau bikin apa? Passion kamu bisa dijadikan apa? Jadi buku, training, webinar, e-course, mentorship, training, one-on-one coaching, apapun yang kamu pengen bikin, kamu bisa belajar di Akademi Infopreneur. Maka harapan aku benar-benar bagaimana kamu bisa konversi passion kamu menjadi uang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikutin terus episode-episode berikutnya di podcast Cerita Pembelajar, dan kita jumpa lagi di next episode. Thank you. Salam pembelajar.